Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang pesan dari si dia, orang yang saat ini kamu pikirkan, pesan yang ingin dia sampaikan terhadap kamu agar kamu tahu sebenarnya apa sih yang ingin dia sampaikan. Ya, dia ingin sekali menyampaikan pesan terhadap kamu agar kamu tahu tentang ini. Oke, kita lihat siapa energi orang ini ya. Siapakah dia? Kalian boleh kok tarik energinya ya, atau fokuskan ke orangnya. Orang yang kalian mau fokuskan. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Dia ini siapa? Dia yang ingin menyampaikan pesan kepadamu. Apa pesannya? Oke. Oke, dia adalah seseorang yang saat ini sedang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, atau bisa jadi dia dulu pernah menyalahgunakan kekuasaan dia, mungkin sebagai pimpinan atau sebagai pasangan gitu ya, dan sekarang berdampak gitu, dia mendapatkan efeknya. Dia orang yang pengontrol, orang yang sombong, suka menguasai banyak hal. Maksudnya itu kayak kamu harus mengikuti aturan dia. Dia selalu ingin menguasai kamu gitu ya. Orang yang manipulatif tapi juga kaku, orang yang keras kepala, kurang disiplin, kurang kontrol. Ya, aku lihat di sini kayaknya dia punya masalah dengan ayahnya, atau dia ini sudah tidak memiliki sosok ayah lagi. Dia orang yang suka mendominasi, tirani ya. Seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalau ini tentang seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu, kamu dengan dia ini sering sekali banyak ketidaksetujuan dan ketidakpuasan di dalam hubungan kalian, ya. Dan aku lihat di sini kamu dengan dia itu selama menjalani hubungan selalu mengalami perebutan kekuasaan, tidak ada yang mau mengalah ya, sama-sama ingin menunjukkan power, sehingga terus-menerus terjadi konflik ya. Bahkan aku lihat mungkin kamu dengan dia punya perbedaan. Kemudian ada the chariot, berarti orangnya kalau aku lihat di sini dia ini orang yang ambisius ya, kurang terarah, kurang kontrol diri, ada ketidakberdayaan dari dia. Jadi kemungkinan orang ini tuh sebenarnya orang yang lemah, orang yang, atau bisa jadi keadaan dia saat ini tuh ada ketidakberdayaan ya. Mungkin aku lihat situasi keadaan karirnya, mungkin dia bukan seorang pemimpin lagi, sehingga ada ketidakpercayaan diri atau ketidakadaan power. Ya, intinya di sini aku lihat orang yang sebenarnya tidak berdaya, tidak memiliki power, ya. Mungkin dia adalah orang yang saat ini masih memusuhi kamu, atau punya rasa kesal sama kamu, atau marah sama kamu, atau sebaliknya, kamu masih marah sama dia. Orang yang suka memaksa, ya. Dan orang ini adalah orang yang ketika dengan kamu itu kayak punya banyak sekali hambatan, atau ketika kalian menjalani suatu hubungan banyak banget hambatannya ya, banyak sekali hambatannya, entah itu dari keluarga, dari pekerjaan, dari sifatnya, dari jarak ya, ada yang LDR atau gimana. Pokoknya aku lihat di sini kamu dengan dia ada hambatan. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini orang yang sangat ingin memiliki cinta atau hubungan, hanya saja orangnya itu nggak sabaran. Jadi orang yang ceroboh ya. Jadi dia ini pengen banget diperhatikan, pengen banget memiliki pasangan, pengen banget cepat memiliki hubungan gitu ya. Jadi cepat juga gonta-ganti pasangan. Kalau misalkan dia pasangannya tidak sesuai ekspektasi dia, ya dia tinggalkan, dia cari yang lain. Orang yang gampang kayak gitu, dan orangnya memang ambisi banget gitu ya, orangnya nggak sabaran.
Terus itu The Hangman, ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, ya, aku lihat hubungan kalian masih ada ketidakjelasan atau masih menggantung, atau ya hubungan tanpa status seperti itu, ya. Jadi hubungan yang masih gak jelas. Kemudian aku melihat di sini ada keraguan-raguan dari dia, atau memang orang ini masih ragu-ragu sama hubungan kamu dengan dia. Ya, orangnya gampang ragu-ragu, suka mengulur-ngulur waktu atau mengulur-ngulur tindakan atau hubungan. Ya, dia orang yang sangat menghindari pengorbanan. Jadi ketika bersama kamu, dia nggak pernah berkorban untuk kamu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu terus yang selalu berkorban. Selama kamu bersama dia, aku melihat kayak ada sifat dari dia yang selalu menunjukkan ketidaktertarikannya kepada kamu. Yaitu, ya, jadi dia selalu mengabaikan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menganggap kamu ada, seperti itu. Dan ketika kamu bersama dia, hubungan kamu dengan dia itu stuck. Nggak kemana-mana, nggak maju, nggak mundur, bahkan mungkin mundur kali ya. Aku lihat stuck lah ya di situ-situ aja. Orangnya apatis, suka menunda-nunda, suka mengulur-ngulur waktu, suka mengulur-ngulur tindakan. Dan aku melihat di sini orang yang memang sebenarnya belum merasa terburu-buru harus memiliki komitmen. Atau ketika bersama kamu, dia ini merasa bahwa dia nggak harus terburu-buru untuk memberikan kamu komitmen. Atau hubungan yang setia gitu. Ya, aku lihat di sini. Sehingga ya sering terjadi konflik dan masalah di antara kalian gitu. Ya, dan dia orang yang memang kalau mau bertindak tuh menunggu waktu yang tepat, tapi entah kapan tepatnya. Gitu. Jadi mungkin di sini kalau misalkan ada masalah gitu ya, mau memperbaiki masalah gitu, memperbaiki hubungan itu kayak tunggu-tungguan. Ya, dia menunggu waktu yang tepat, kamu nungguin dia komunikasi duluan, ya udah tunggu-tungguan. Kayak gitu. Intinya orang yang suka menunda-nunda waktu atau menunda-nunda sesuatu. Kemudian ada apa nih? The Tower. The Tower tuh berarti ini. Apa ya? The Tower tuh berarti ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu merasa bahwa dia ini bencana bagimu. Banyak banget masalahnya, ada aja masalahnya, ada aja konfliknya. Kamu selalu merasa tersakiti, kamu selalu merasa dilukai, selalu kecewa. Pokoknya menurutmu bersama dia itu adalah bencana. Ya, bencana. Kamu benar-benar hancur lebur ketika bersama dia. Entah diselingkuhi lah, dihianati, dibohongi, ditipu, dimanipulasi, diperlakukan tidak baik, ya. Hancur-hancuran kamu ketika bersama dia, ya, sampai-sampai ada trauma yang kamu rasakan, ya, sampai membuat kamu trauma banget. Dan akhirnya di sini membuat kamu mau nggak mau harus berubah, dan perubahan ini terjadi secara mendadak. ya mungkin karena udah terlalu sakit banget ya, disakiti oleh dia terus, ya hidupmu kacau, jadi mau nggak mau kamu berubah secara mendadak seperti itu, ya. Aku melihat kamu dengan dia sudah berpisah, sudah ada perceraian. Terus itu juga aku lihat pengalaman kamu menjalani hubungan dengan dia ini benar-benar sulit banget, sangat-sangat mengerikan bagi kamu menjalani hubungan dengan dia, karena penuh dengan ketegangan, penuh dengan konflik, ya. Sakit banget lah pokoknya, ancur-ancuran kamu aku lihat di sini. Bahkan dengan dia, ketika kamu dekat dengan dia atau menjalin hubungan dengan dia, ada relationship di antara kamu dengan dia, komunikasi jarang banget ada. Seperti itu ya, jarang banget ada. Sehingga yang kamu rasakan ke dia itu ya, ketika kamu bersama itu benar-benar rusak kamu. Benar-benar kayak menyia-nyiakan waktumu, membuang-buang waktumu, membuang-buang masa mudamu, menyia-nyiakan perasaanmu. Pokoknya benar-benar kamu ngerasa kayak percuma gitu, bertahan sama dia, atau kayak ngerasa kayak menyesal lah ya,
bertahan untuk dia. Nah, kayak gitulah. Pokoknya benar-benar kamu itu ngerasa ancur-ancuran banget. Ya. Oke, kemudian Knight of Pentacle. Dia adalah orang yang gila kerja, ya, orang yang ngebosenin, orang yang gila kerja, orang yang ngebosenin, pemalas, orang yang membosankan ya, orangnya pelit, ya, tidak punya inisiatif. Ya, jadi kalau misalkan ketika kamu bersama dia, itu kayak cuman kamu terus loh yang banyak effortnya, dia nggak pernah ada effort gitu. Orang yang tidak bertanggung jawab, mungkin ada dari mereka yang suka berjudi atau berinvestasi di hal-hal yang beresiko, eksploitatif, posesif, ya. Terus itu juga ketika kamu menjalani hubungan dengan dia, hubungan kalian nggak stabil karena kurang adanya effort atau dedikasi di hubungan ini, kemudian hubungannya monoton, tidak menarik, ya. Dan aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang pemalas, lemah, pecundang, penjudi, tidak setia, dan dia ini ternyata orang yang masih suka bermain-main, masih ingin bermain-main. Makanya itu the chariot-nya reverse, ya. Kalau dia punya hubungan dengan kamu deh, dengan kamu, terus dia ngerasa bahwa udah nggak cocok, kayak udah nggak asik, udah ngebosan gitu sama kamu, dia akan gampang cari yang lain, gitu ya. Orang yang masih suka bermain-main, kilar-kilir, pergi ke sana sini, gitulah ya, masih suka hingar-bingar dunia, seperti itu. Orang yang mencari pasangan itu dilihat dari kekayaan dan kedudukan sosialnya. Orang yang gampang mengingkari komitmen, orang yang masih terobsesi dengan harta benda dan uang, sehingga gampang mengabaikan pasangannya. Orang yang terlihat tidak menarik, ya kalau kamu lihat sekarang ya, kamu lihatlah sekarang, apakah dia menarik gitu ya? Enggak, mungkin secara fisik dia nggak menarik, tingkah laku dia nggak menarik sebenarnya. Orang yang membosankan juga, mungkin dia kalau kamu bercanda tuh ya, dia nggak bisa mengimbangi bercandaannya kamu. Ya mungkin dia misalkan mencoba untuk bercanda, nggak bisa dia. Orangnya bosenin, freak, kaku, kayak gitu ya. Bukan freak sih, iya freak ya. Kaku, aneh, gitu ya. Dia adalah orang yang sebenarnya dermawan, ya, kepada orang lain. Ya, kepada teman-temannya, gitu ya. Suka memberi memang. Tapi, aku lihat kayak memberinya dia ini kayak asal-asalan gitu loh. Ya, dia kalau memberi tuh kayak nggak lihat-lihat orang gitu, jadi kayak salah dalam mentreat orang. Terus itu juga aku lihat nampaknya dia ini masih belum ada ketidaknyamanan, masih belum tidak nyaman secara finansial, atau belum tidak aman atau tidak aman secara finansial. Dia ini masih ya finansialnya masih goyah ya, masih kesulitan seperti itu. Sehingga saat ini kalau aku lihat masih masih berjuang dengan finansial ya. Terus juga dia ini orangnya boros ya, suka menghambur-hamburkan uang seperti itu. Kemudian orangnya apalagi ya, kemungkinan kamu dengan dia saat ini kan sudah berpisah ya. Perpisahan ini terjadi karena ingin melepaskan kecemasan dan kebencian dari hubungan kalian yang mungkin hubungannya nggak sehat. Sehingga kalian ingin memiliki kehidupan yang lebih sehat, ingin membuat diri sendiri waras, seperti itu ya. Jadi lebih memilih untuk mengakhiri hubungan ini. Jadi kamu dengan dia saat ini sudah berakhir. Terus itu aku melihat orang inilah yang memberikan kamu trauma, sehingga kayak kayak belum gini, sebenarnya kamu itu mau ya bertemu, sekarang udah mulai mau membuka hati atau membuka diri untuk orang lain, bersikap terbuka dengan orang lain, tapi kalau aku lihat kayak masih sulit untuk bertemu dengan cinta baru sih, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini inilah alasan kamu ingin melepaskan dia dan melanjutkan hidup. Ya, dialah orang yang memberikan kamu keyakinan, kemantapan diri untuk melepaskannya dan melanjutkan hidupmu. Seperti itu.
Kalau aku lihat sebenarnya dia ini mandiri ya secara finansial, mungkin memang secara finansial dia memang bekerja sendiri untuk menghidupi diri dia gitu ya. Jadi tidak ada privilege dari keluarga atau dia punya usaha keluarga dia yang nerusin, enggak. Tapi kayak dia benar-benar dari nol gitu ya. Dan saat ini dia ya sedang mencoba untuk merawat diri dia sendiri. Mungkin ya nggak ada yang merawat dia saat ini gitu ya. Ada banyak konflik dari pekerjaan atau di rumahnya, di keluarganya yang saat ini dia sedang alami, ya. Orang yang egois, kalau aku lihat dia orang yang tidak terawat, pecemburu, orang yang tidak aman, orang yang serakah, materialistis, egois, orang yang iri hati, kayak gitu, ya. Kemudian apalagi nih kalau Queen of Pentacles tuh, selama kamu bersama dia, aku melihat memang dia kurang memberikan perhatian ya di hubungan kalian. Akhirnya ada ketidakseimbangan di hubungan kalian, sehingga aku lihat di sini kalian terjebak dengan hubungan yang membosankan, hubungan yang penuh dengan kecemburuan, rasa tidak aman, tidak nyaman, tidak bahagia, ya. Karena di sini aku lihat dia ini orang yang tidak pernah mau berubah. Ya, udah dikasih kesempatan untuk berubah juga dia nggak berubah-berubah. Misalkan ya, dia kan orang yang tidak setia ya. Bolak-balik selingkuh, ketahuan sama kamu, terus nanti minta maaf, balikan lagi, selingkuh lagi, gitu-gitu aja terus. Ya, orang yang nggak pernah berubah aku lihat di sini. Orang yang selalu sulit untuk diajak kompromi ya. Orang yang keras kepala, kaku, defensif. Kalau dia udah punya pemikiran tuh ya dia akan bertahan dengan pemikirannya sendiri, tidak pernah mau belajar dari kesalahan dari masa lalu. Aku lihat gampang kelelahan orang ini ya, dan orang yang gampang menyerah ya. Orang yang nggak suka ingin melawan, jadi kayak nggak mau mengusahakan segala sesuatunya. Orang yang engge-engge aja, ikutin alur gitu ya. Bahkan ya gitu, makanya hubungan kalian walaupun ada rintangan, ada hambatan, nggak memperjuangkan gitu ya. Orang yang gampang menarik diri atau orang yang suka gampang mundur gitu ya. Kurang keberanian. Sebenarnya nih ya, dia ini juga orang yang tangguh sih ya. Orang yang tabah, orang yang tangguh, orang yang gigih ya. Kalau dia udah punya tekad tuh dia gigih banget. Mungkin aku lihat sekarang kayak dia sudah mulai mendekati kesuksesan, cuman kayaknya lagi kelelahan aku lihat di sini. Karena ya dia mungkin ya itu harus berjuang dengan diri sendiri kan. Dia kan nggak ada privilege dari keluarga, jadi mungkin dia berjuang dengan pekerjaannya sendirian gitu. Aku lihat ya orang yang gampang capek ya. Bisa jadi dia ini tulang punggung ya, entah tulang punggung keluarganya atau dia sudah punya anak ya, dia harus membiayai anaknya, atau udah punya keluarga ya, anak istri ya, dia tulang punggungnya. Atau bisa jadi ya dia seorang wanita tapi mungkin dia punya suami tapi ya mungkin ya gimana gitu, jadi dia tulang punggung ya. Aku lihat di sini kayak dia ini terluka atau dia ini punya luka ya. Entah itu dari masa lalu atau gimana. Dan apalagi ya, kalau aku lihat sebenarnya gini, ketika kamu bersama dia, dulu itu dia tidak menganggap bahwa hubungan itu harus diperjuangkan. Dia menganggap bahwa secara logika cinta itu hanya sebuah perasaan, jadi nggak perlu di gimana-gimanain gitu ya. Tapi setelah apa yang terjadi, ternyata dalam hubungan itu harus bisa membuat rencana, strategi ya, harus memiliki asumsi yang sama ya. Jadi harus butuh banyak perhatian dan usaha bersama untuk memperbaiki diri dan berkorban seperti itu, agar hubungan ini bisa terjalin secara harmonis, bisa melawan perbedaan ya, bisa beradaptasi demi kenyamanan satu sama lain. Nah, jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia akhirnya udah sadar sih ya, bahwa dalam hubungan itu harusnya ada perjuangan dari kedua belah pihak, bukan hanya
ya perasaan begitu saja gitu. Udah perasaan aja, perasaan cinta ya perasaan cinta aja gitu. Tapi nggak diperlakukan atau nggak di-treat dengan baik gitu. Ya, oke. Apa sih pesan yang ingin dia ungkapkan ke kamu, yang dia ingin beritahu ke kamu? Ya, pesan apa yang ingin dia beritahu ke kamu? Wow, ini terlalu banyak. Satu-satu aja ya. Oh, ternyata di ini jatuhnya barengan banyak. Oke. Oke, pesan yang pertama yang ingin dia sampaikan adalah kamu harus bersabar ya. Entah apa yang terjadi dalam hidup dia, mungkin ya kalau misalkan ini tentang materi, tentang masalah kestabilan hidup, ya karena dia saat ini berjuang sendirian, ya dia berjuang sendirian, jadi ya nggak bisa untuk segera-segera juga memberikan kamu kepastian, selalu intim bersamamu, ya selalu ada untukmu seperti itu ya. Di sini makanya dia berkata bahwa pesan yang ingin dia sampaikan adalah kamu harus bersabar dengan keadaannya, dengan situasinya seperti itu. Karena di sini ya dia nggak bisa apa ya, memaksakan segala sesuatunya. Apalagi itu tadi orang yang nggak bisa memaksakan kehendak gitu loh. Nggak mau berjuang. Bukan nggak mau berjuang, tapi nggak mau memaksakan perjuangannya kayak gitu loh. Nah, yang kedua itu do you love me and way I love you? The way I love you. Oke. Jadi dia bertanya saat ini sama kamu ya. Apakah kamu mencintaiku seperti aku mencintai kamu? Jadi sebenarnya dia ini masih mencintai kamu. Cuman mungkin kamu sekarang sudah menunjukkan sisi bahwa kamu seperti sudah cuek sama dia, sudah tidak peduli sama dia, seperti sudah tidak mencintai dia, sehingga dia ingin bertanya sama kamu. Apakah kamu masih mencintai dia seperti dia mencintai kamu? Seperti itu ya. Dan pesan yang ketiga adalah I need some more time because I can come to you ya. Dia perlu waktu lebih lama sebelum dia dapat datang menemui kamu. Ya, karena di sini aku lihat itu tadi kemungkinan masalah yang menghambat dia untuk belum datang juga ke kamu yaitu tentang materi, belum lagi tentang hambatan-hambatan yang lain ya, yang membuat dia itu belum bisa segera juga datang ke kamu. Dan mungkin selama ini kamu itu sudah memaksa dia atau secara tidak sadar kamu itu kayak seolah-olah meminta kesegeraan dari dia untuk memberikan kamu komitmen atau sesuatu yang kamu harapkan gitu loh dari dia. Nah, dia belum mampu. Itu aku lihat di sini, dia masih butuh waktu untuk merealisasikan keinginan kamu itu. Kemudian pesan keempat adalah my beloved. Ya, dia menganggap kamu adalah kekasihnya. Dia menganggap kamu adalah belahan jiwanya, cintanya dia cinta banget sama kamu. Ya, cuman ya itu untuk saat ini jangan paksa aku, jangan menekan dia gitu. Karena kalau aku lihat di sini ya, kamu harus pahami keadaan dia saat ini. Dia benar-benar berjuang sendirian dan keadaan materi dia ini belum stabil ya. Apalagi di sini dia tulang punggung gitu, sehingga dia berharap kamu bisa memahami dia, bisa mengerti dia. Jangan paksa dia untuk terus-terusan segera memberikan kamu komitmen atau meminta kamu untuk bertanggung jawab terhadap dia. Apalagi di sini kan dia orangnya bukan orang yang bertanggung jawab ya.
gitu. Orangnya masih suka seneng-seneng pula, orang yang masih suka bermain-main, dia juga ya belum berani, mungkin secara mental juga dia belum berani untuk berkomitmen dengan kamu, secara emosional juga belum berani, secara materi juga belum berani gitu. Paham ya? Oke. Jadi kalau aku lihat di sini, dia merasa ketika dia bersama kamu kemarin, dia merasa kayak tertekan ya dengan keinginan-keinginan kamu untuk disegerakan, misalkan dinikahi, diberikan komitmen seperti itu. Oke? Kemudian yang keenam ya, our love will never cease to excess ya. Cinta kita tidak akan pernah berhenti ya, walaupun saat ini mungkin kamu dengan dia sudah berpisah, sudah berakhir hubungannya, tapi cinta dia terhadap kamu itu nggak akan pernah hilang ya. Dia masih menganggap kamu kekasihnya, dia masih menganggap kamu cintanya, dia masih menganggap kamu sosok yang paling dia sayangi, kayak gitu ya. Dia masih menganggap kamu adalah seseorang yang dia sayangi, dia cintai gitu. Kemudian bottom of the deck-nya, I miss you but I don't have time right now ya. Dia merindukan kamu, tetapi untuk saat ini dia lagi nggak punya waktu. Karena apa? Ya itu tadi, dia punya masalah dengan pekerjaannya, dengan rumahnya, dengan keluarganya. Belum lagi di sini dia harus pontang-panting ya, bekerja sendiri untuk memenuhi tanggung jawab dia sebagai tulang punggung gitu. Jadi dia juga rindu sama kamu, tapi aku lihat di sini dia belum ada waktu untuk intim dan intens berkomunikasi dengan kamu. Seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi, apa sih pesan yang ingin dia utarakan ke kamu? Agar kamu tahu sebenarnya pesan yang ingin dia kasih tahu ke kamu tuh apa. Dia bertanya-tanya ya sekarang, apakah kamu masih mencintai dia? Itu yang masih menjadi pertanyaan dia, yang masih menjadi ketakutan dia bahwa aduh jangan-jangan kamu udah gak cinta lagi sama aku, kayak gitu. Oke? Tuh, I want to feel that way again. Ya, dia masih ingin merasakan perasaan yang sama seperti dulu, saat-saat masih diperhatikan kamu, saat-saat masih bersama dengan kamu, di-treat kamu dengan baik, bercanda bareng dengan kamu, bertatapan ya dengan kamu, seperti itu. Setiap kali dia bertatapan dengan kamu, jujur dia ini deg-degan, ya merasakan ada rasa bahagia, seneng, kayak gitulah ya. Nah itu ingin dia rasakan kembali sebenarnya ya. Ya dia tahu, I know I was a distract from your pain. Ya dia tahu bahwa yang memberikan kamu luka itu adalah dia. Dia tahu yang memberikan luka adalah dia ya. Yang memberikan kamu rasa luka itu adalah dia. Ya, kalau aku lihat saat ini ya, dia masih sering memantau kamu loh. Ya, dia masih sering memantau kamu. Kenapa dia memantau kamu? Karena di sini dia sedang menunggu sinyal dari kamu. Dia sedang menunggu tanda-tanda dari kamu. Kenapa? Karena di sini dia takut kalau misalkan dia ucuk-ucuk menghubungi kamu, takutnya kamu sudah tidak mencintai dia. Karena di sini dia kan bertanya ya, do you love me the way I love you? Apakah kamu masih mencintai aku seperti aku masih mencintai kamu? Nah, makanya di sini dia kayak mau menghubungi kamu masih ragu gitu. Makanya di sini dia memantau kamu aja, menunggu sampai ada sinyal dari kamu apakah kamu itu masih memang benar-benar masih mencintai dia atau tidak. Gitu. Atau bisa jadi ya dia nunggu kamu yang menghubungi dia kayak gitu. Nih, I love you unconditionally. Dia sangat mencintaimu tanpa syarat. Ya, dia sayang kok sama kamu, dia cinta sama kamu tanpa syarat. Oke, kalau misalkan kamu saat ini memang sudah bersama yang lain, ya, maka dia akan pergi. Ya, dia akan pergi jika dia lihat sekarang ini sudah bersama yang lain, sudah bersama seseorang, seperti itu, dia akan pergi. Dia akan menyerah lah, kayak gitulah ya.
So many things remind me of you. Banyak hal ya di sekitaran dia yang dia lihat, yang dia temui itu mengingatkan dia terhadap kamu. Mungkin apa nih? Kalian pernah datang ke kafe yang sama, ke kafe dulu ya bersama-sama gitu. Terus dia lewat di depan kafe itu, keinget kamu. Atau misalkan dia tahu makanan favorit kamu, terus dia ngebaca tuh nama makanan favorit kamu, keinget kamu, seperti itu. Atau apa, kamu suka pakai baju warna apa gitu, dia ngelihat orang pakai baju warna apa yang kamu suka, keinget kamu. Kayak banyak hal yang mengingatkan dia terhadap kamu gitu ya. I look for you everywhere. Dan bahkan dia masih kayak apa ya, kayak sering ngehalu, bukan ngehalu sih, kayak salah orang gitu loh. Jadi dia kayak ngelihat kamu itu ada di mana-mana gitu loh. Dia kayak di mana ada dia, di situ ngeliat kayak ada kamu gitu, kayak ada yang mirip sosok kamu kayak gitu, padahal itu bukan kamu. Mungkin ya perawakannya mirip gitu ya, tinggi badannya, besar badannya, seperti itu, pakaiannya, style pakaiannya. Makanya di sini dia merasa bahwa banyak hal yang mengingatkan dia terhadap kamu. Kemudian bottom of the deck-nya, I cannot stop thinking about you. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Tuh, ya. Jadi kalau ini pesan yang dia ingin kasih tahu ke kamu, inilah ya sebenarnya dia pengen ngasih tahu kamu ini. Gitu. Oke? Aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ini angka tentang apa antara kamu dan dia. 30, 22, 23, 15, 21, 14, 17, 29, 9, 25, 5, 8, 12, 4, 20, 7, 11, 28, 2, 10, 26, 24, 31, 3, 27, 6, 13, 1, dan 6. Kemudian ada bulannya. Bulan ini bisa bulan lahir, bulan berakhirnya hubungan, bulan pertemuan kalian pertama kali, atau apapun ya. November, Desember, September, Juni, Februari, Maret, Mei, Oktober, April, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio babi, sio macan, sio kelinci, sio kuda, sio naga, sio ular, sio monyet, sio kerbau, sio kambing, dan sio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ya. P, R, F, S, W, Q, X, N, L, I, V, O, D, A, G, M, U, J, K, C, B, E, Z. Aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.